Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Student A. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Ray adalah seorang siswi yang tidak suka bersosialisasi. Ia lebih memilih menghabiskan waktunya sendirian. Teman-teman Ray sering sekali membuli Ray karena perilakunya yang dianggap aneh. Karena hal itu Ray lebih memilih untuk makan dan membaca buku sendirian di perpustakaan sekolah. Namun meskipun begitu, Ray adalah seorang penulis yang berbakat. Ray bahkan memenangkan juara ketiga dalam kompetisi menulis di sekolah. Sayangnya Ray tumbuh dalam keluarga yang tidak sehat. Tinggal bersama ayah pemabuk, Ray seringkali mendapat pukulan dari ayahnya. Bagi Ray, kamar mandinya adalah tempat terbaik untuk bersembunyi. Sementara ibu Ray selalu bekerja setiap hari sebagai office girl. Dampaknya Ray jarang mendapat perhatian dari ibunya. Ray sangat menyukai bermain game online. Permainan tersebut bernama Wandering World, tempat di mana ia bisa melarikan diri dari dunia nyata. Di dalam game tersebut, Ray membuat avatar dirinya sebagai Dark. Dark adalah karakter laki-laki yang jago memanah. Ray juga bergabung dengan beberapa pemain di sana. 2 di antaranya juga pemanah. Yang satu ia imajinasikan sebagai taksirannya bernama Yang, serta karakter pemanah perempuan bernama Huina yang ia imajinasikan sebagai Baik, yaitu siswi yang paling cantik di sekolah. Suatu hari Bu Guru membuat kelompok grup untuk menonton sebuah film bersama. Ray satu grup bersama dengan Yang cowok taksirannya. Tetapi tidak ada satu muridku yang peduli dengan tugas tersebut, sehingga murid yang lain meninggalkan Ray serta Yang, dan mereka pun hanya menonton berdua saja. Sambil menonton film, Ray diam-diam melirik Yang. Ray sangat menyukai Yang karena ia adalah cowok yang sangat baik dan tidak pernah membulinya. Yang juga satu-satunya cowok di kelas yang bertepuk tangan saat Ray memenangkan kompetisi menulis. Di sisi lain, Ray begitu terkejut karena game online favoritnya akan segera ditutup, yang menandakan karakter avatarnya akan segera musnah. Di hari itu Ray bermain dengan Hyuna untuk terakhir kalinya. Agar bisa tetap berhubungan, Hyuna memberitahu Ray di mana ia bisa menemukan dirinya di kehidupan nyata, yaitu di sebuah taman yang mengadakan pelukan gratis. Hyuna berkata Ray bisa menemuinya kapanpun ia mau. Sementara Baek yang sangat jarang mengobrol dengan Ray, tiba-tiba berubah menjadi sangat baik kepadanya. Sekarang Baek sering berbincang serta menghabiskan waktu bersama Ray. Mereka sering membicarakan tentang tulisan yang Ray sedang kerjakan. Ia bahkan ingin menjadi partner Ray dalam pelajaran olahraga dan membantu Ray ketika Ray mendapat luka. Ray sangat senang karena sekarang ia telah memiliki teman. Tetapi yang menjadi pertanyaan, mengapa Baek tiba-tiba menjadi sangat baik kepada Ray? Suatu hari yang memberitahu Ray jika ia mulai belajar drum. Grup band sekolah mengetahui hal itu dan meminta Yang untuk bergabung dengan mereka. Meskipun Yang baru saja belajar drum, para cewek langsung mengidolakan Yang karena telah menjadi anggota band di sekolah. Namun mereka sangat terkejut saat melihat Yang mendekati Ray dan memberitahu Ray jika dirinya diterima di band sekolah. Mereka merasa bingung mengapa Yang harus memberitahu Ray. Mengetahui jika Yang akan menjadi siswa populer di sekolah, Ray malah merasa rendah diri. Ray begitu sedih, ia memutuskan untuk menemui Huina. Ray berencana curhat tentang perasaannya terhadap Yang kepada Huina. Untungnya Ray dengan mudah bisa menemukan Huina, karena Huina adalah sosok orang yang memakai kostum. Ray berkata kepadanya jika ia adalah Dark dari permainan Wandering World. Ia meminta maaf jika selama ini ia berpura-pura menjadi karakter pria di game tersebut. Setelah memperkenalkan diri, Ray mulai curhat kepada Huina tentang Yang, cowok yang ia taksir. Di pertemuan tersebut, Huina tidak pernah bicara sepatah kata pun. Ia hanya mengangguk atau menggelengkan kepala. Tetapi hal itu malah membuat Ray merasa nyaman bercerita kepada Huina. Di sekolah Ray mendapat hari yang buruk. Kali ini Pak Guru sangat murka setelah mengetahui Ray dan Baek mengirim tulisan kisah yang sama untuk kompetisi menulis. Ternyata selama ini Baek berubah menjadi baik kepada Ray
karena ia ingin mencuri ide tulisan Ray lalu menduplikasinya dan mengirimkannya untuk kompetisi tulisan sekolah. Sangat disayangkan Pak Guru serta semua teman-temannya lebih percaya kepada Beck dibandingkan Ray. Mungkin karena paras Beck lebih cantik dari Ray. Dan sekarang teman-teman sekelas Ray semakin membenci Ray serta membulinya lebih parah. Namun yang lebih menyakitkan, Yang dan Beck menyukai satu sama lain. Hal itu membuat hati Ray remuk berkeping-keping. Setelah mendapat hari yang begitu berat, Ray sadar ia tidak memiliki uang sedikit pun. Saat ia mencoba mencari uang di lemari ayahnya, ayah Ray melihatnya dan berpikir jika Ray sedang mencuri. Kali ini ayah Ray memukul Ray dengan sangat keras. Ayah Ray dengan tega berkata, memiliki anak seperti Ray adalah sebuah kesalahan. Ray merasa tidak ada gunanya untuk hidup karena ia selalu dikecewakan oleh banyak orang. Ray juga merasa tidak ada seorang pun yang mencintai dirinya. Ia pun berpikir untuk mengakhiri penderitaannya. Tetapi Ray teringat sosok Hyuna yang masih peduli kepadanya. Ray pun memutuskan bertemu dengan Hyuna terakhir kalinya untuk mengucapkan salam perpisahan. Hyuna mencoba menghentikan Ray, akhirnya ia membuka topengnya. Ray sangat terkejut karena Hyuna yang ia anggap sebagai perempuan ternyata adalah seorang pria ganteng bernama Jae. Jae menghimbau agar Ray tidak melakukan hal bodoh seperti itu. Jae berkata Ray harus membuat sebuah list yang ingin ia lakukan sebelum pergi dari dunia ini agar tidak menyesal. Jae juga tumbuh di lingkungan keluarga broken home. Ia pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya sama seperti Ray. Jae sudah memenuhi sebagian keinginannya dalam list di catatannya. Jae sangat mengerti apa yang Ray rasakan karena ia pernah mengalaminya. Karena Ray sedang berada di titik terendah, ia tidak bisa berpikir apa-apa untuk menulis daftar keinginannya. Lalu Jae mengingatkan Ray jika Ray pernah berkata ia ingin pergi ke Hwangdae. Sekarang Ray memiliki list di dalam catatannya. Mereka lalu pergi ke Hwangdae dan bersenang-senang di sana. Setelah itu mereka masuk ke restoran pizza untuk makan pizza dengan ukuran yang sangat besar. Dan itu adalah salah satu keinginan Jae yang tertulis di dalam catatannya. Selama ini Jae tidak pernah melakukannya karena merasa malu makan sendirian di restoran. Kemudian Jae meminta Ray untuk menemaninya pergi ke dokter gigi karena Jae sangat takut kepada dokter gigi. Dan hal itu juga adalah salah satu list di dalam catatan Jae. Setelah menghabiskan kebersamaan dengan Jae, Ray merasa dirinya lebih baik. Sekarang Ray memiliki motivasi untuk kembali ke sekolah setelah beberapa hari absen. Ray juga memberanikan diri meminta Beck agar mau berterus terang tetapi Beck tetap menolak. Karena Beck masih tidak mau mengaku, Ray kemudian menemui Pak Guru. Sayangnya Pak Guru sudah tidak peduli dengan urusan tersebut karena ia berpikir masalah itu sudah selesai. Lalu seorang siswi bernama Ran yang membenci Beck tahu jika Ray tidak bersalah. Ran pun membocorkan masalah tersebut kepada media sehingga membuat pihak sekolah merasa was-was. Pihak sekolah menganggap kejadian tersebut sangat serius karena hal itu membuat reputasi nama sekolah tercemar. Mereka pun segera membuat sidang tertutup untuk Ray dan Beck. Mereka memaksa Ray dan Beck untuk berkata jujur. Kepala sekolah bertanya siapakah yang sudah menduplikasi tulisan. Merasa terpojok dengan keadaan, Beck akhirnya mengaku bahwa dirinya lah yang sudah mengkopi cerita tulisan dari Ray. Sekarang situasi berbalik 180 derajat. Beck yang biasanya menjadi idola di kelas, sekarang seringkali dibully seperti Ray dulu. Beck merasakan apa yang pernah Ray alami sebelumnya, sementara Ray tidak pernah dibully lagi oleh siapapun. Tetapi bukannya merasa senang, Ray merasa bersalah kepada Beck. Tanpa ragu Ray seringkali membantu Beck ketika ia dibully. Suatu hari di taman yang sama, Ray memperhatikan Jae yang masih mengadakan pelukan gratis. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dengan Jae, di mana ia tiba-tiba memaksa seseorang untuk dipeluk meskipun orang tersebut menolak. Ternyata orang itu adalah teman baik Jae yang pernah ia sakiti di masa lalu. Jae ingin sekali menemuinya serta memeluknya, itulah mengapa Jae melakukan pelukan gratis selama ini. Meskipun teman Jae masih tidak bisa memaafkan Jae, setidaknya daftar keinginan di dalam catatan Jae sudah terpenuhi. Memeluk erat temannya adalah keinginan Jae yang terakhir. Setelah semua keinginan terpenuhi,
Sekarang Jay akan mempersiapkan untuk mengakhiri hidupnya. Ray begitu sedih karena ia tidak akan bisa bertemu dengan Jay lagi. Ray akan kehilangan orang yang telah membantunya ketika ia berada di titik nol. Karena Jay lah Ray mengurungkan niatnya untuk mengakhiri hidupnya. Ternyata Jay berubah pikiran. Ia memutuskan akan pergi ke Alaska untuk tinggal bersama ayahnya. Jay mengucapkan salam perpisahan sebelum meninggalkan Ray. Sebagai hadiah terakhir, ia memberikan sebuah surat yang bertuliskan, "Di saat kamu sedih, tidak apa-apa untuk menangis, karena menangis bukanlah tanda jika kamu lemah, tetapi itu membuktikan jika kamu kuat." Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.